Hai semua, gimana kabar kalian? Baik-baik aja dong. Kali ini Everlyn mau bahas film Psikopat. Tapi sebelum mulai, subscribe, like, and share, dan sodok juga tombol loncengnya ya. Ya udah, nggak usah banyak basa-basi, bacot, busuk. Yuk langsung aja ke ceritanya. Di awal cerita, sekelompok anak muda sedang melakukan perjalanan untuk melihat pertandingan sepak bola terbesar. Karena sudah terlalu malam, mereka pun memutuskan untuk berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Ketika sedang asik beristirahat, tiba-tiba datang mobil yang misterius menghampiri mereka. Semua sontak berdiri dan heran. Nick kemudian melemparkan sebuah botol minuman dan mengenai lampu depan mobil itu. Perlahan, mobil itu menjauh dari mereka. Besoknya, ketika mereka ingin berangkat, salah satu mobil mereka mengalami kerusakan. Di sisi lain, Charlie dan Peggy sedang berjalan di hutan dekat mereka beristirahat semalam. Namun, tiba-tiba Charlie terpleset dan jatuh ke dalam tumpukan mayat hewan yang sudah mati. Dan Charlie melihat ada potongan tangan di sana. Kekasih Charlie, yaitu Wade, bersama teman-temannya datang dan langsung menolongnya. Sebuah mobil datang yang mengangkut hewan-hewan mati dan membuangnya di tempat itu. Pria itu turun dan melihat ada potongan tangan manusia dan langsung mengangkatnya. Ternyata itu hanya tangan sebuah patung. Kemudian Wade berdiskusi dengan teman-temannya untuk meminta tumpangan kepada pria itu. Dan Wade bersama Charlie yang setuju jika mereka yang akan pergi mencari spare part mobil mereka yang rusak. Di tengah perjalanan, Wade dan Charlie merasa risih dengan pria tersebut. Mereka memutuskan untuk berhenti dan berjalan kaki ke sebuah tempat yang sangat aneh. Mereka pun sampai di tempat tersebut dan tak ada satupun orang di tempat itu. Sampai mereka berjalan dan menemukan sebuah gereja yang ternyata ada beberapa orang yang sedang berdoa. Mereka pun memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba seorang pria keluar dan memanggil mereka. Wade dan Charlie mengatakan permasalahan mereka. Kemudian pria tersebut masuk kembali ke dalam untuk menyelesaikan urusannya. Wade dan Charlie penasaran dengan sebuah bangunan yang ternyata terbuat dari lilin. Mereka pun berjalan dan melihat beberapa patung yang semuanya terbuat dari lilin. Lanjut, karena menunggu pria tersebut sangat lama, Wade dan Charlie memutuskan untuk masuk ke sebuah bengkel mobil dan mencari beberapa barang untuk mereka bawa. Tiba-tiba pria tersebut datang dan ternyata tempat itu adalah miliknya. Mereka pun saling mengobrol sambil berjalan. Wade dan Charlie berniat meminta tumpangan dengan pria itu untuk mengantarkan mereka ke tempat temannya. Saat ingin masuk ke dalam mobil, Wade meminta izin untuk ke toilet dan pria tersebut mengantarkan Wade ke rumahnya. Sedangkan Charlie tetap di dalam mobil. Pria tersebut lalu naik ke atas untuk mengganti pakaiannya dan Wade pun pergi ke toilet. Di sisi lain, Nick dan Dalton pergi menyusul mereka karena merasa terlalu lama tidak kunjung datang. Kembali ke Charlie, karena menunggu terlalu lama, dia pun keluar dan tak sengaja melihat mobil tersebut. Ternyata kaca lampu mobil itu yang sudah pecah saat kejadian malam itu. Charlie kemudian menekan klakson mobil untuk memberi kode kepada Wade. Dengan sekejap, lampu rumah itu mati. Ternyata pria itu adalah psikopat yang sedang menyamar. Naasnya Wade pun tewas di tangan psikopat itu. Psikopat itu keluar. Charlie yang sudah merasa aneh kemudian masuk ke dalam mobil dan menguncinya. Charlie berusaha kabur dari psikopat itu dan terjebak di sebuah jalan. Kemudian tubuh Wade pun disiram oleh lilin panas, seketika berubah menjadi lilin. Charlie masuk ke dalam ruangan gereja yang tadi mereka datangi. Tiba-tiba semua orang di sana sudah berubah menjadi patung lilin. Mengetahui keberadaan Charlie, psikopat itu datang dan Charlie berusaha bersembunyi. Tapi psikopat itu berhasil menemukan Charlie. Di atas jendela seperti ada orang yang melihat mereka.
Charlie pun dibawa ke dalam ruang bawah tanah yang ada di bengkel tersebut dan mengikatnya. Di sisi lain, Nick dan Dalton sampai ke tempat tersebut. Karena merasa sangat sepi, mereka pun terus berjalan-jalan di sana. Psikopat itu memberikan perekat kepada bibir Charlie agar tidak bisa berteriak. Kemudian psikopat itu keluar dan bertemu Nick. Nick menanyakan kepada psikopat itu, apakah dia melihat seorang wanita dan pria? Charlie terus memberikan kode dengan jarinya, tapi naas, jarinya malah dipotong oleh psikopat itu. Charlie kemudian membasahi bibirnya dengan darahnya untuk melunakkan perekat tersebut. Dan berhasil, dia langsung teriak. Nick yang sadar langsung menghajar psikopat itu dan masuk ke dalam bengkel itu dan bergegas langsung menguncinya. Nick pun berhasil menemukan Charlie dan menyelamatkannya. Di sisi lain, Dalton yang terperangkap di dalam bertemu dengan psikopat yang bertopeng. Tak lain adalah saudara kandung dari psikopat yang tidak bertopeng. Dengan cepat, psikopat itu langsung membunuh Dalton. Kembali ke Peggy dan Black, ketika mereka ingin melakukan mantap-mantap, mereka diserang lagi oleh psikopat yang bertopeng itu. Black tewas dan Peggy lari ke sebuah bangunan dan bersembunyi di dalam mobil. Tapi naas, Peggy pun tewas. Charlie dan Nick masuk ke dalam gedung bioskop, tetapi psikopat itu tahu keberadaan mereka. Charlie dan Nick pun menyamar jadi patung lilin di bangku penonton untuk menghindari psikopat itu. Penyamaran mereka berhasil digagalkan oleh psikopat itu. Nick langsung menembakkan panah dan terkena psikopat itu. Terlihat dia pingsan. Charlie dan Nick menjauh dari sana. Rupanya psikopat itu tidak tewas, dia kemudian mengobati lukanya. Charlie dan Nick yang juga berada di dalam rumah itu melihat kakak beradik psikopat itu sedang mengatur rencana. Mereka kemudian menemukan ruang bawah tanah, tempat di mana Wade dijadikan patung lilin. Psikopat itu datang dan menyerang mereka, sampai karena perkelahian itu gedung lilin pun terbakar. Charlie dan Nick pun berlari ke atas dan bertemu dengan psikopat yang satu lagi. Baku hantam pun terjadi di antara mereka. Di sisi lain, Charlie dikejar oleh psikopat bertopeng dan terjebak di sebuah ruangan. Patung-patung dan bangunan tersebut sudah mulai meleleh. Nick datang dan menyelamatkan Charlie. Saat ingin membunuh Nick, Charlie dari belakang menusukkan pisau ke arah psikopat itu. Mereka pun keluar dan berjalan dari bangunan yang hampir meleleh itu. Nick dan Charlie berusaha menggali dinding lilin untuk keluar dan sampailah mereka di luar.
Psikopat itu pun tewas di dalam bangunan tersebut. Nick dan Charlie selamat dan cerita pun tamat. Oke, terima kasih ya sudah menonton alur cerita kali ini. Everlyn pamit, see you the next video. Dadah!